Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kaji kita pada malam hari ini Surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang ke-60, halaman 346. Surat ke-23, Surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-60, halaman 436. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang yu'tuna, mereka memberikan ma atau apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum, sedangkan qulubuhum, hati mereka, wajilah, penuh rasa takut, annahum, bahwasanya mereka, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, rajiun, kembali. Demikian kira-kira terjemah kaji kita, kaji awak pada pertemuan yang lalu adalah antara lain kesimpulannya, kita disukai di sela-sela doa kita untuk banyak beristighfar dan minta ampun, karena penghalang atau penghambat terkabulnya doa itu adalah dosa. La tastabti'annal ijabata idza da'auta, jangan engkau menyangka, mengira, menduga bahwa Allah lambat atau tidak merespon pengabulan doamu padahal engkau telah berdoa. Masalahnya waqad sadatta, engkau menutupi jalan-jalan supaya terkabulnya doa itu bidzunub, dengan dosa-dosa. Itu kajian bab. Kita ulang, la tastabati annal ijabata, jangan engkau mengira, menduga, menyangka terlambatnya atau kurangnya diresponnya doamu, dikabulkannya permintaanmu padahal engkau sudah berdoa. Masalahnya waqad sadatta, engkau telah menutupi turuqaha, jalan-jalan untuk terkabulnya doa itu dengan dosa-dosa. Jadi terhambat, terhalang, ada palang di jalan sehingga tidak bisa lewat. Untuk terkabulnya jalan doa itu adalah dosa.
maka singkirkanlah, hilangkanlah, lenyapkanlah palang-palang, penghambat-penghambat jalan-jalan yang akan dilalui oleh terkebenaran dengan istighfar dan taubat. Itu kira-kira kaji kita na lampau. Maka kini kita lanjutkan. Ada istilahnya raghbah dan rahbah. Raghbah, ra, ghain, ba dan ta marbutah. Raghbah, raghabatun. Dan rahbah, rahabata marbutah. Rahbah, raghbah wa rahbah. Ana kecekan rahbah at-tama, sangat sekali harap, berkeinginan sekali, ya, sangat harap, berkeinginan benar, tamak betul, namanya raghbah. Sementara rahbah takut, al-khauf, takut kepada sesuatu akibatnya. Menurut istilah, raghbah itu sangat harap kepada apa yang ada di sisi Allah, berupa keutamaan, pahala atau ganjaran, lebih-lebih keridaan Allah. Namanya raghbah. Harap, ingin sekali memperoleh apa yang di sisi Allah berupa keutamaan, keistimewaan, ganjaran, pahala dan keridaan. Namanya raghbah. Ra, gain, ba, ta marbutah, raghbah. Kemudian rahbah menurut istilah takut. Takut lantaran tahu dan sadar tentang bahaya akibat berupa kemurkaan, marah, azab, siksa, laknat daripada Allah. Rahbah. Rahabata marbutah, rahbah. Kondisi seseorang harus berada di antara dua itu, bainar rahbah war raghbah, antara harap dan takut atau cemas. Kaji kita malam ini itu menghimpun, menggabung al-jama'u bainar rahbah wa rahbah amrun muhin. Menggabung keduanya adalah suatu perkara, suatu urusan yang sangat penting. Lebih-lebih dalam meminta, memohon, berdoa kepada Allah. Satu kali Nabi menjenguk seseorang yang akan meninggal, seorang muda. Ditanya Nabi bagaimana kondisi. Jawabannya, saya harap kepada Allah ampunannya, karunia-Nya, keutamaannya. Di samping itu saya takut kepada marah dan murkanya lantaran dosa saya. Aku kondisi dari kondisimu itu membantumu untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, dan kondisimu itu menolongmu untuk terjauh kamu daripada apa yang kamu takutkan. Itu pentingnya rahbah dan rahbah. Nah, mari kita cigok doa ayat yang kita baca tadi. Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang yu'tuna, orang-orang yang memberikan ma atau apa yang telah mereka berikan berupa zakat atau infak dan sedekah, sementara hati mereka itu wajilah,
hati mereka takut. Dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Apa makasih. Suatu kali Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alat Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah anil ayat, tentang ayat itu. Kata Aisyah, ahwal ladzi yazni, apakah orang yang telah berzina, atau dia telah mencuri, atau dia minum khamar sehingga dia takut kepada Allah ya Rasulullah? Kata Aisyah, ayat kau bunyi, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan sementara mereka takut. Kata Aisyah, apakah mereka berzina, mengetahui, mencuri sehingga mereka takut kepada Allah, atau minum khamar dan lain sebagainya? Kata Rasulullah menjawab, faqala laha la ya bintas Siddiq, bukan begitu wahai anak Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah. Walakinnahu alladhi yusalli, orang ko salat, wa yasum, orang ko paso, wa yatasaddaq, nya bersedekah, sementaranya takut apa yang telah mereka perbuat, mereka lakukan, dan apa yang telah mereka berikan itu jangan-jangan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Ulang, bukan lantaran mereka berzina, bukan lantaran mencuri, bukan lantaran minum khamar dan melakukan dosa-dosa besar. Bukan itu yang mereka takutkan. Tidak, mereka itu salat, mereka puasa, mereka bersedekah. Cuman masalahnya mereka takut jangan-jangan apa yang telah mereka lakukan itu tidak diterima, ditolak. Sementara mereka sangat yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah untuk menerima balasan. Nah, mari kita garis bawahi seketik lain. Iko sifat yang kampe sebenarnya kan? Ayat yang kita baca kini sifat yang keempat daripada sifat orang-orang mukmin. Ayat dateh sebelumnya, cuman kita penggal saja. Kita ambil saja nang kampe ni. Artinya di antara sifat-sifat orang mukmin, ya, di antara sifat-sifat orang mukmin yang Allah janjikan kepada mereka balasan yang luar biasa, puncaknya surga dan bersua dengan Allah, adalah sifat mereka yu'tuna, mereka adalah orang-orang yang memberikan apa saja yang mereka berikan. Bukan hanya zakat, sedekah, wakaf, memberikan apa saja yang mereka berikan, memperbuat apa saja yang mereka perbuat, melakukan apa saja yang mereka lakukan, mengamalkan apa saja yang mereka amalkan. Umum. Tentu termasuk infak. Mereka telah lakukan semua, salat, puasa, zakat, sedekah, melakukan kebajikan-kebajikan, ibadat-ibadat, ketaatan-ketaatan. Mereka lakukan itu semua. Cuma mereka cameh, takut jangan-jangan tidak diterima. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka wajilah. Hati mereka wajilah. Hati mereka takut.
Artinya rahbah warahbah, hati mereka takut. Dalam beberapa penjelasan mengutip siko itu ada doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Apa gitu doa? Surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna. Kalau kita caliak rancak. Enggak kita caliak rancak je. Minta rancak tu keluar rancak. Al-Baqarah ayat 127. Nang sore sobat aku tandoi. Tandoi. Al-Baqarah surat yang kedua ayat 127. Bunyinya telah ketemu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika yarfa' meninggikan Ibrahim, Nabi Ibrahim al-qawaid, pondasi minal bait, pondisi daripada Baitullah Ka'bah atas perintah Allah bersama putra beliau Ismail. Setelah selesai beliau melaksanakan perintah Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah, karena lah tertimbun setelah banjir bandang Nabi Nuh, Ka'bah tertimbun, hilang pondasi. Diperintah Nabi Ibrahim untuk meninggikan bersama putra beliau dan dibantu oleh malaikat. Lah selesai beliau meninggikan, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah apa yang telah kami lakukan ini dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Salah seorang ulama besar tabi'in, ketika beliau membaca ayatku, namanya Wahib bin Warad. Ketika beliau membaca ayatku kepada murid-muridnya, baka, menangis. Wahib, namanya Wahib bin Warad, terkenal, menangis setelah dia baca ayat itu. Lalu dia berkata, Ya Khalilur Rahman, Ya Khalilur Rahman, wahai teman Allah Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, temannya Allah, Khalilur Rahman. Tarfa'u qawaima baitir Rahman. Engkau meninggikan pondasi Baitullah, Baitur Rahman, rumahnya Allah yang Maha Pengasih. Sementara engkau musyfikun, engkau takut Allah taqabbala minka. Engkau sangat takut jangan-jangan apa yang kau lakukan tidak diterima oleh Allah. Bisa terangkap. Dan di kerajaan Nabi Ibrahim itu perintah Allah meninggikan pondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim, Ismail dibantu oleh Jibril. Lah selesai meninggikan, bahkan sampai tagak Nabi di makam Ibrahim. Lah selesai, beliau berdoa, Rabbana taqabbal. Wahai Rabb kami, terimalah
amalan, perbuatan, pekerjaan yang telah kami lakukan ini. Kata ulama besar tadi, menangis. Ikut Nabi Ibrahim tu, yang digelari dengan Khalilullah, Khalilur Rahman. Khalil teman dekat. Wahai Khalilur Rahman, engkau telah melaksanakan dan telah melakukan meninggikan pondasi bangunan rumah Allah yang Rahman. Sementara engkau takut. Jangan-jangan Allah tak terima perbuatanmu itu. Padahal yang kau kerjakan perintahnya. Tapi dia berdoa, taqabbal minna. Anak kita ambil siko, begitu semestinya kondisi ya, Pak. Kita tidak boleh merasa pede, mersaman, wala salat mah, wala ibadah mah, la beramal saleh mah, seakan-akan itulah gol saja. Langsung jadi enggak. Nabi Ibrahim saya musyfik, takut Nabi Ibrahim. Ani takuti jangan-jangan enggak terima. Nah, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan bagaimanapun juga ya Allah, Iko yang bisa, yang mampu kami lakukan, taqabbal. Terimalah ya Allah. Iko bisa kami, Iko sanggup kami, dan Iko kami usahakan sebaik-baiknya. Iko yang mampu, taqabbal. Sehingga para ulama dalam kitab-kitab menerangkan disunnahkan kita mencontoh Nabi Ibrahim setiap selesai beramal, setiap selesai melakukan ketaatan, ibadah dan perbuatan baik, tutuplah dengan Rabbana taqabbal. Tidak boleh pede sih. Kaji guru ambo dulu tapi jangan jadi bahan kaji loh. Beribadah aku jangan tercacat kiri. Halo Pak Yaman. Beribadah aku jangan terciri. Sudah terciri, baik saja. Kadang-kadang nak silap. Sudah beribadah, minta terima, tak nak menyelewat, baik saja. Berdoa ke sekecil, Rabbana taqabbal minna. Yang kedua, tengok-tengok boleh ibadah. Kaji-kaji boleh, perso-perso boleh. Ilmui boleh, pelajari boleh. Ini pasti ada kekurangan di sana sini. Itu contoh. Itulah Nabi Ibrahim menangis. Wahib bin Warad ko menceritakan ayat ko di hadapan murid-muridnya, salah seorang ulama besar rahimahullah, nangis. Ini tangiskan membayangkan Nabi Ibrahim saja setelah meninggikan bangunan Ka'bah berdoa kepada Allah, begitu bunyi doanya, cameh, takut, khawatir jangan-jangan tidak diterima Allah karajon itu. Arti ayat sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin antara lain adalah mereka memberikan apa yang mereka berikan. Mereka memperbuat apa yang mereka perbuat. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka mengamalkan apa yang mereka amalkan. Sementara qulubuhum wajilah, hati mereka gemetar, kan takut. Wajilah itu kegentaran hati karena takut. Apa yang mereka takutkan? Jangan-jangan tidak terima. Annahum ila rabbihim rajiun. Karena mereka yakin antara mereka akan kembali kepada Tuhan mereka untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Dalam berdoa juga begitu. Dalam berdoa hendaknya kita berdoa dalam kondisi itu, dalam kondisi arok kita, tamak kita,
doa kita diterima, dikabulkan, diperkenan Allah. Tapi takut je lah. Takut je juga. Di orang Minang lah, laba buik lo di no bahasa no. Arok kebulian, sameh kailah. Itu santian orang kampung boh. Arok kebulian, sameh kehilangan. Dalam bahasa kajinya orang apa? Warahbah. Raghbah, warahbah. Dalam berdoa jo begitu. Di arok jo kita berdoanya terus. Karena kita yakin Allah telah menjanjikan dan Allah pasti menepati janjinya. Apapun yang Allah janjikan ditepati. Karena Allah tidak akan menyalahi, mengingkari apa yang dijanjikan. Karena yakin Allah perintahkan, berdoalah aku kabulkan. Aku akan kabulkan siapa saja yang berdoa kepadaku. Bahkan Allah senang kalau yang diminta. Kalau anak Adam marah kalau diminta. Di arok itu, itu yang mendorong kita untuk terus berdoa. Sedangkan tidak diperintah, harus kita berdoa. Apalagi diperintah, karena kita butuh. Karena Arab akan dikabulkan Allah doa kita, terus berdoa. Kemudian cemas, jangan-jangan doa kita tidak terima. Di situ kita terpancing untuk memenahi lagi doa, belajar lagi doa. Bapak tidak terima, teliti lagi, periksa lagi. Saya lihat, di mana ini, di masalah. Kondisi dua kondisi. Agak senada dengan surat Sajdah. Surat ke-32 Sajdah. Orang-orang coba baca surat Sajdah. Surat Sajdah no. Surat ke-32 apa diketahui? Nama-nama apalah. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, halaman 416 ayat yang ke-16. Ayat ke-16 halaman 416. Surat ke-32. Surat ke-32 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka hamba-hamba Allah yang beriman itu tatajafa junubuhum anil madaji', lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya. Di malam hari mereka bukan hanya tidur melulu. Mereka menggunakan malam hari itu setelah Isya, minimal salat sunat setelah Isya. Waktu subuh cepat bangun, salat pula sudah. Tatajafa junubuhum, lambung mereka tatajafa, menjauh dari tempat tidur. Artinya mereka tidak habiskan waktu mereka untuk tidur. Anil madaji' yad'una, mereka senantiasa selalu berdoa kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan takut, dan tamak, harap. Tamak bahasa ingin sangat. Mereka berdoa kepada Rabb mereka, kan? Salah satu waktu terbaik untuk berdoa bangun malam, di tengah malam atau sepertiga malam, atau di waktu sahur.
Lalu mereka itu berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan takut mengan. Balik kaji sekali balik. Khaufan. Mereka takut kepada azab Tuhan mereka lantaran kelalaian mereka, kekilapan mereka, dosa-dosa mereka, salah mereka. Juga takut doa-doa mereka tidak dikabulkan. Sebabnya berkaitan dengan doa. Tetapi mereka juga tamak ingin sangat, harap betul. Tamak ingin, harap betul. Apa-apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, termasuk doa yang mereka mohonkan, dikabulkan, diterima oleh Allah. Dua kondisi. Surah Al-Mu'minun ayat 60 berlaku umum. A saja yang dilakukan, A saja yang diperbuat, apa saja yang diberikan. Kalau surah sajadah lebih mengarah kepada doa. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut jangan-jangan doa mereka tidak diterima, ditolak, tidak dikabulkan. Juga takut lantaran dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, doa itu tidak dikabulkan. Kita ingat balik. Waqad sadatta turuqaha bizunub. Engkau telah menyumbat, engkau telah menghalangi, memasang perboden di jalan-jalan untuk terkabulnya doa. Apa penghalangan yang kau lakukan? Dosa-dosa itu penghalang doa dikabulkan. Mereka takut lantaran dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, kelalaian mereka, ketaatan mereka, doa mereka tidak diterima betul. Khaufan. Takut dosa, takut akibat dosa, takut pun tidak terima doa mereka lantaran mereka berdosa. Khaufan. Tetapi di samping itu, ini harus seimbang, balan. Seimbang. Seimbang, takut ya, harap ya, takut ya. Itu kondisi seorang mukmin begitu. Arok bana tidak boleh, takut bana tidak boleh. Batu arok kabulih, came kailangan. Takut ditolak, takut tidak terima, takut lantaran dosa, takut, tapi juga sampai itu juga tamak ingin itu nak mendorong kita. Di mana tumbuh keinginan kita, kena yakin. Tiba di doa Allah yang nyuruh, ujibu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku kabulkan. Ujibu da'wata da'i iza da'a. Sedangkan iblis saya meminta panjang umur untuk menggaduh manusia, Allah kabulkan. Itu pendorong awak doa. Iblis. Itu iblis. Tua mana gini? Janggut itu terlalu panjang. Tua mana ni? Minta dipanjangkan umur. Tujuannya untuk menyesatkan, memperdaya, menipu manusia. Balas dendam kepada Adam. Dikabulkan Allah. Fa innaka minal munzarin. Iblis meminta. Orang kapia badangkang, sudahlah kapia badangkang oleh. Ketika tapuang-puang di lautan, dihantam oleh ombak keladang, badai dahsyat, langit kelam, hari jual lebat, ombak mengunung. Ketika itu mereka mengatakan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dalam surah Al-Ankabut dan juga dalam surah Al-Yunus, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hilang Tuhan mereka, hilang apa yang mereka bangga-banggakan, hilang semuanya. Ya Rabb, Allah kabulkan. Walaupun setelah itu mereka kepia beliau.
syirik balik. Itu pendorong kita untuk berdoa. Tamak, kemudian raghbah, didorong itu. Gitu loh. Jadi mengingat nama Allah, kemudian bagaimana Allah menyuruh mengabulkan, Allah menyuruh kita berdoa dan segala macam pendorong kita untuk jam patah semangat, patah hati untuk berdoa. Tapi di samping itu takut lawak. Takkan Allah balik dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kelalaian, kesiapan, lagi terima lah gua. Balah kolah gua. Kondisi Nabi Ibrahim. Kok kaba jojo Allah. Dia terimalah. Ikut yang bisa kami lakukan. Terimalah. Takab. Tak sekadar baca-baca. Mana taqabbal minna fulana siamana wa taqabbal minna fulana. Ada segitu saja. Kan doa dah, taqabbal minna salatana wa siyamana khusyu'ana wa tadarru'ana taqabbal. Iya, itu doa, tapi iringi taqabbal man, iringi untuk kembali mengkoreksi, memperbaiki, mengkaji ulang, belajar lagi. Pak, kau ambo lindung kepada Allah daripada riya, tapi itu kondisi ambo. Rasulullah ambo berkali-kali datang ke tanah suci. Baik ketika haji dan bimbingan haji ataupun ketika umrah. Dan ambo pun termasuk orang yang memberikan penyuluhan dan bimbingan tentang haji. Tadi pun masih praktik lapangan haji. Setiap dibuka buku, dikaji balik, dibaca balik, setiap itu tulisan. Ikut kurang, ikut dua lalai kau. Setiap membaca yang baru buku, menulis. Dengan membaca balik, mempelajari balik, menelaah balik, menganalisa balik, analah kita lakukan, nampak kurang-kurangnya. Sadarlah. Dan itu boleh pribadi memacumu untuk melengkapinya, maja orang. Supaya orang ke Makkah pun dapat ilmu pahala. Mana motivasi kali ini kan? Oh boleh berdua tu motivasi lain, boleh motivasi ikhlas benar, kalau lain. Mau berharap supaya dengan begitu kelalaian, kesalahan, kekurangan dalam haji, umrah tu, terus setiap dibaca. Orang yang tidak pernah membaca lagi, tidak pernah belajar lagi, tidak pernah mengkoreksi, anggap betul. Mau tantangan adalah haji kah? Janganlah balik tentang haji. Baca balik, simak lagi, pelajari lagi. Ada kekurangan di sana sini. Jadi orang yang tidak koreksi balik, dia tidak sadar kurang. Atau mengkoreksi coba air saya jangan ibadahku coba air. Apa sesak? Buat paysin leh. Jangan. Koreksilah, janganlah balik. Jangan balik. Pentingnya koreksi. Takwi pak. Rahbah, takwi khaufan. Tiba dia berdoa mentolo lah sekian lama berdoa baru kau dah terima doa. Nang kurang. Dimakan naik. Proposal wak gagal Calik. Bacalah, dengarlah, simaklah, tanyalah, belajarlah. Di mana tak? Oh, kau perbaiki. Itu gunanya terus. Jadi tidak akan tumbuh raghbah warahbah bagi orang yang tidak mau koreksi, introspeksi, tidak mau muhasabah, tidak mau mendengar, tidak mau membaca, tidak mau bertanya, tidak mau berilmu. Tidak akan tumbuh. Tidak akan tumbuh. Setidak-tidaknya itu pengalaman pribadi aku. Kaji je balik. Terasa diriku kurang. Itulah dia kondisi beribadah, berbuat taat secara umum dan doa secara khusus di ayat itu. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Takut
dan ingin sangat. Khaufa wa tama'ah. Kondisi berdoa harus seperti itu. No diarok jo, menteranya kita malah diminta jo, malah mengadu jo, malah memohon jo, arok jo. No tiba-tiba seorang kayak dia malah dia siang-siangnya MB, pancin, golebar, baskop, mata beko kau hujan dari siang-siangnya, beko hujan dari matang melih. Tando arok mentu di arok kau lihat mah dia siang-siang mata kau datang kau pulang nanti kau arok tiap mengalasan atau tiap mencari ke jendela jangan-jangan nan dawa nan pulang padahal cukup baru itu arok. Kalau kan tidak pernah mengalami masa-masa itu. Melewati lah ya. Itu kaji Pak. Kaji nak boleh banyak-banyak. Tak tamakan Pak banyak-banyak kaji. Nas gitu kaji Pak. Raghbah wa rahbah, khaufau wa tama'ah. Ada lazat sekian kaji kita. Semoga kita termasuk orang yang menangis mengingat Nabi Ibrahim. Taqabbal. Kalau tidak menangis kita paling tidak mencoba menangis Pak. Membayangkan Nabi Ibrahim begitu doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sekian kaji kita diakhiri. Subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.